Subhanallah ya, tentu semua ini kalau berbicara di lapangan yaitu bukan kehebatan kita, tapi itu betul-betul secara rohani kita diperjalankan sama Allah, dan itu apa ya, luar biasa. Kita sudah susah nyari orang, bagaimana kita kemarin kan tersesatkan yang kita tuju si rumput. Ada si rumput, ke si rumput tidak ketemu, akhirnya yang kita cari Pak Ibrahim sudah ada lah. Akhirnya kita terus ke Pasir Gombong. Pulangnya kita dapat mana? Wah, lewat sini aja. Baru jalan sudah kebayang jalan. Jalannya sangat menanjak dan memang trail aja tidak mampu, bayangkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah kita kembali lagi di channel Majalah Sahid. Dalam kesempatan kali ini kita ingin ngobrol dengan Ketua Divisi Operasi SAR Hidayatullah yang memiliki banyak pengalaman untuk terjun langsung ketika terjadi bencana di Indonesia khususnya. Berbicara tentang bencana alam, tentu kita tidak bisa lepas peran seorang relawan yang langsung berjibaku di lapangan gitu. Kita sapa Bang Murdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Murdianto ini juga seorang pimpinan pesantren Hidayatullah di cabang Ibolian ya, Sulawesi Utara itu. Kami ingin mendengar bagaimana pengalaman menjadi seorang relawan khususnya di SAR Hidayatullah itu awalnya seperti apa gitu. Apa yang membuat jiwa Bang Mur gitu mau terjun? Oke, alhamdulillah ya. Tetap berbicara mengapa, apa sebabnya kita turun di SAR itu ya, memang yang pertama memang SAR itu betul-betul memang panggilan jiwa ya. Berawal dari diklat SAR Hidayatullah di Makassar tahun 2011 ya. 2011 itu anak saya masih lahir pagi jam 6, kemudian malamnya kami berangkat dengan mobil ke Makassar 2100 kilo itu untuk diklat SAR. Di sana 1 bulan saya baru pulang. Berarti belum melihat anaknya seperti apa? Iya, sudah lahir, karena semua anak saya yang lahir itu saya ikut di dalamnya, ikut menemani persalinan. Lahir pagi, malamnya udah tinggal 1 bulan kita baru pulang. Jadi memang dari situ juga ya, satu sisi memang dalam berbicara kebencanaan tetap akan ada yang kita korbankan untuk bagaimana Islam itu bisa kemampuan kita menolong orang itu bisa lebih banyak, spektrumnya lebih banyak, lebih luas. Nah, akhirnya ketika awal itu dari diklat itu, akhirnya kita ternyata kalau di kebencanaan ini ya tetap kita tidak boleh ikut arus keharuan, mereka sedih, mereka nangis segala macam itu. Tapi sebagai orang SAR, bagaimana kita ini tetap ada sumbangsi untuk meringankan beban mereka. Bagaimana yang kita pikirkan adalah pertama, bagaimana mereka tidur misalnya, bagaimana mereka buang air. Jadi disiapkan MCK-nya segala macam, dan bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana untuk kebutuhan makannya segala macam. Jadi berawal dari situ sebenarnya ini bukan seolah-olah kalau yang nampak adalah dari kami memberikan kepada orang, tapi enggak. Sesungguhnya itu untuk kami sendiri lah, karena memang kecintaan dengan SAR itu ketika kita itu ujiannya di lapangan. Kalau di lapangan sudah kita merasakan seperti itu dan enaknya, rasanya saya niatkan kalau perlu nanti seumur hidup saya, selama saya masih kuat, saya akan, meskipun saya tidak istilahnya tidak sebagai pengurus, meskipun selama masih kuat, masih bisa memberikan pertolongan, ya kita ingin. Kalau lokasi-lokasi bencana alam, di lokasi mana aja yang sudah pernah Bang Mur terjun itu? Lokasi, alhamdulillah ya, di Lombok cukup lama, karena kita dua kali balik, karena sudah sampai ke sana. Yang paling berkesan ya
yang sudah dilaksanakan sih di Lombok sampai dua kali. Baru selesai Lombok kan ke Palu, kita kemarin ke Palu hari H terjadi gempa Palu itu maghrib malamnya kita langsung berangkat, kemudian di Sentani, kemudian di Halmahera Selatan itu juga memberikan banyak gurisan-gurisan kepada kita untuk secara rohani itu lebih Masya Allah. Kadang-kadang soal rasa ini susah diterangkan karena rasa nanti tunggu dia mengalami baru gregetnya tuh dapat gitu loh. Gitu. Termasuk juga yang paling fresh ya kemarin di Cianjur kemarin. Cianjur ya. Bulan. Mungkin ada pengalaman di Cianjur yang sangat berkesan gitu yang mau diceritakan. Kebetulan saya juga ada di lokasi gitu. Mungkin yang naik motor itu ya, mungkin bisa diceritakan. Ya memang kayak subhanallah ya, tentu semua ini kalau berbicara di lapangan yaitu bukan kehebatan kita, itu betul-betul secara rohani kita diperjalankan sama Allah, dan itu luar biasa. Kita sudah susah nyari orang bagaimana kita kemarin kan tersesatkan yang kita tuju si rumput. Ada si rumput, ke si rumput tidak ketemu, akhirnya yang kita cari Pak Ibrahim sudah ada, akhirnya kita terus ke Pasir Gombong. Pulangnya kita lewat mana? Wah, lewat sini aja. Baru jalan sudah kebayang jalannya sangat menanjak, dan memang trail aja tidak mampu, bayangkan itu. Ya kadang-kadang trail itu kendaraan yang kita rasa kuat itu ternyata kadang-kadang cuma dioloki dengan yang soto yang biasa, tapi mereka terlatih untuk di medan-medan berat. Ya mungkin kisah lengkapnya teman-teman bisa membaca di majalah Suara Hidayatullah edisi Januari, itu kita ngebahas tentang gempa di Cianjur gitu. Ini kita langsung ada laporan dari Cianjur agar iman terjaga di lokasi bencana. Jadi di dalam laporan khusus ini juga kita ngebahas cerita Bang Murdianto pertama kali mencari lokasi gitu untuk dijadikan bukan hanya sekedar membantu, tapi ada ada target untuk masa panjang gitu untuk pembantuan. Bukan hanya sekedar membangunkan rumah, memberikan bantuan ini, tapi ada target-target tertentu yang harus teman-teman jalani, khususnya dari SAR Hidayatullah dan Baitul Mal Hidayatullah gitu. Bang, bisa diceritakan apa sebenarnya yang dilakukan teman-teman SAR Hidayatullah pertama kali ketika terjadi bencana alam itu di lokasi gitu? Hal pertama yang dilakukan gitu kita terjun. Yang pertama tentu kita datang ke lokasi. Yang pertama sekali yang dilakukan adalah assessment berapa. Jadi tentunya bisa saja assessment ini kita temukan di posko gabungan kalau ada. Kalau biasanya sih cepat sih juga seperti itu. Jadi pertama kita tiba di lokasi untuk assessment. Kemudian dari assessment yang ada ini, laporan awal kita dapati foto-foto segala macam. Baru yang kedua tentunya yang sangat penting adalah posko. Ya, dari posko ini, dari dashboard, kalau yang sekarang yang terjadi di Turki itu, bahkan kita bisa memantau real time. Sekarang ini Indonesia lagi operasi ada di sektor mana, yang negara Perancis di sektor mana, Spanyol di sektor mana, itu bisa kepantau. Namun untuk di Indonesia kan sebelum begitu tetap kita harus punya posko, yang di posko ini tergambar kalau bisa kita print mapnya di sektor mana yang paling terdampak paling berat lah. Paling berat ada sektor sini, sehingga memang tidak mungkin kita bisa menggarap semuanya, karena memang keberadaan tentunya keterbatasan dari personil kita yang tidak banyak yang bisa terjun di awal-awal. Ini biasanya memang tidak banyak. Tapi kalau skalanya lebih luas dan memerlukan personil lebih banyak, di awal itulah nanti pada di hari pertama malam harinya langsung dia repot, saya butuh tenaga sekian dengan spesifikasi apakah di rescuer, apakah itu nanti butuh apa aja di situ bisa dilaporkan.
Itu untuk yang pertama kali ketika terjadi di lokasi. Nah, tugas sebagai ketua divisi operasi itu seperti apa? Ya, sebagai ketua divisi operasi, tentunya ketika kita mendapatkan informasi terjadinya bencana, memastikan bahwa informasi itu valid. Karena memang zaman sekarang ini kan banyak banyak sekali berseliweran video-video yang nangis-nangis. Nah, padahal itu video sudah 2 tahun lalu. Nah, segala macam minta tolong ya banjir ya memang misalnya banjir Jakarta banjir Jakarta dia nangis minta tolong Pak ini padahal itu video banjir beberapa tahun yang lalu segala macam jadi tetap kita alhamdulillah hidayatullah yaitu di Sar Hidayatullah apalagi diuntungkan dengan banyaknya pesantren-pesantren yang ada di Indonesia kita bisa mengkonfirmasi ke kampus-kampus terdekat dan terutama memang target kita selain untuk orang dan kampus kita itu dipastikan aman di sana kalau toh di sana terdampak juga maka posko kita tidak jauh-jauh dari kampus karena memang selain kita bagaimana wilayah itu bagaimana untuk bisa menjangkau sana tentu warga lokal yang sangat paham dan ini Hidayatullah bekerja sama dengan DPD, dengan DPW yang ada di situ, kita bahu membahu daerah mana yang terdampak, insya Allah di sana kita duluan. Kalau masalah tantangannya seperti apa sih teman-teman relawan di lapangan itu menghadapi berbagai macam masyarakat gitu yang terkena musibah kan mungkin ada yang berbeda-beda pengalaman ketika masyarakat di sana itu menghadapi bencana gitu. Iya. Kan secara psikologi, secara mental itu kan beda-beda. Bagaimana cara menghadapi teman-teman relawan gitu? Yang pertama sekali ada apa ya kebiasaan masyarakat yang memang kita dari Lombok ya kita di Lombok tiba malam hari tiba di lokasi itu saya jam 12 malam itu tim kedua setelah sampai sana begitu pagi kita lihat itu masyarakat Lombok itu ada yang sholat di pinggir kandang di sebelah kamar mandi di bawah-bawah pohon tuh Masya Allah kita sendiri itu hadir itu memang ya sedih lah maksudnya Masya Allah di saat keadaan susah di saat kehancuran yang luar biasa di saat banyak juga ratusan orang meninggal bahkan ribuan tapi yang diingat duluan Allah wah itu membuat kita ini apa ya terasa juga karena yang perlu di healing itu bukan hanya masyarakat tapi kita juga stamina orang kan beda-beda ya stamina kita tidak sama sehingga memang perlu di tempat bencana juga perlu kita di setiap malam dapat saling berbagi pengalaman ternyata berbagi pengalaman setiap malam atau setiap pada subuh itu biasanya karena banyak lembaga yang bergabung kepada di posko kita, di posko bersama di Lombok itu setiap perwakilan dari lembaga-lembaga itu menyampaikan pengalaman yang dialami tadi siang sehingga apa yang dialami menjadi pengalaman semua warga posko dan ternyata hal yang sepertinya sederhana seperti itu itulah trauma healing sebenarnya yang membuat kita tetap fresh mau 2 minggu mau 3 minggu siap itu salah satunya seperti itu karena dia ungkapkan tapi kalau diam saja gini kemudian dipendam apalagi ya terus terang dia kalau kalau kita sudah berhadapan dengan mayat yang sudah 4-5 hari belatungan keadaan nyium aromanya aja yang memang betul-betul menyengat dan itu berlangsung berhari-hari itu memang betul-betul memang bisa stres. Nah, caranya biar nggak stres itu di lokasi bencana itu seperti apa? Khususnya untuk relawan gitu ya. Kan dari pagi bangun harus evakuasi ini, distribusi ini. Nah, itu kan non-stop itu bahkan 24 jam itu. Nah, jadi caranya supaya tidak stres yang namanya stres itu apa ya? Ya sebenarnya kita itu tidak mampu juga karena kita tidak mampu kita butuh kepada Allah. Jadi kalau malamnya itu katakanlah di dalam keadaan susah, dalam keadaan bencana masih bisa terjaga qiyamul lail, wah habis qiyamul lail nanti pagi dapat cerahan rohani, oh semangatnya begitu down ada lagi. Jadi tetap suasana seperti itulah yang membuat saya rasa daya tahan kita
Yang umumnya relawan itu di tempat bencana itu 2 minggu lah. 2 minggu harus sudah rolling diganti dengan person. Tapi dengan ritme irama seperti itu, yakin saya, meskipun 2 kali lipatnya 4 minggu pun saya rasa siap ya. Salah satu moto, bukan moto sih, salah satu yang sering teman-teman SAR sebut itu salam kompak dibagi rata. Gitu. Maksudnya apa itu? Ya, artinya ini bukan, kalau teori komunis kan ya semuanya rata, kalau memang dapat banyak, semua dapat sedikit. Kalau kita artinya sesama, kalau toh kita tuh apa ya, yang terasa nyaman sekali kalau di Lombok itu tidur di beratap langit, tidur sama-sama. Oh, ternyata begitu tidur itu nyenyak juga ya, baru nyenyak juga, tidak bangun-bangun, baru besoknya itu seharian beraktivitas, malamnya masih rela sama-sama tidur di dalam malam kedinginan, siangnya kepanasan, dan itu bisa dirasakan bersama. Kebersamaan inilah yang membuat istilahnya tidak, kalau bahasa SAR itu sering istilahnya makan tulang kawan, jangan sampai makan tulang kawan. Dia maunya enak, teman lain yang susah dia mau santai-santai. Nah, saya rasa di karakteristik rata-rata kan namanya SAR Hidayatullah kan santri, jadi tipikal itu insya Allah bisa sangat kecil lah istilahnya kalau memang itu ada. Kalau perbedaan SAR Hidayatullah itu sama teman-teman SAR lain di lapangan itu seperti apa? Ya, perbedaan mendasar kita ini kan santri, gitu ya. Perbedaan mendasar kita ini santri, sehingga memang khidmat kita setiap bencana, bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin, bagaimana hidayatullah itu bukan hanya untuk eksklusif kepada orang dalam, tapi ya dia kenal hidayatullah sebagai memang bisa dengan apa saja, dengan siapa saja yang membutuhkan pertolongan, tidak usah kita tanya, bahkan tidak punya agama pun. Yang ini ngomong tidak punya agama pun minta tolong, kita tolong gitu loh. Jadi itulah yang salah satu yang. Nah, kalau di majalah ini kan ada tulisan evakuasi, distribusi, dan dakwah. Itu salah satu tugas SAR ketika di lapangan. Tak hanya sekedar evakuasi korban, ada distribusi, dan terakhir dakwah. Gitu. Jadi teman-teman SAR itu memiliki tugas selain membantu teman-teman, membantu membuka ladang dakwah gitu untuk para dai di daerah itu. Seperti yang di Cianjur itu di daerah Pasir Gombong. Iya, ya. Jadi kalau kita evakuasi, distribusi, dan dakwah, dan memang memang seluruh SAR Hidayatullah sebagai bagian daripada induk kita Hidayatullah yang visi utamanya yang membangun peradaban Islam itu, ya bagaimana lewat SAR Hidayatullah itu tetap lagi-lagi sesuatu yang sudah kita rasakan kenyamanan tadi, orang lain bisa rasakan, dan itu akan terjadi apabila SAR Hidayatullah itu connect dengan Allah, istilahnya begitu. Tujuannya karena Allah, karena Allah tadi itu, sehingga memang lini dakwah, misalnya anak-anak, ini anak-anak butuh ngaji, kita ustadz yang biasa ngaji silakan itu ngasih ngaji. Yang mau butuh kesehatan, nah kita connect dengan IMS. Ini yang di posko ini banyak orang sakit, nah jadi yang dari IMS datang untuk saling. Jadi memang bukan hanya murni bencana, tapi pertolongan dan segala macam, tapi misi dakwah itu yang lebih kita utamakan. Dan kalau toh Hidayatullah sendiri tentunya memang harusnya berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, sehingga memang sudah. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Apa momentum yang paling terberat bagi Bang Murdianto ketika di lapangan, di lokasi bencana? Ya, baik, alhamdulillah. Setidaknya yang saya terekam itu dua hal ya, dua tempat. Yang pertama membutuhkan kesabaran, ya dua-dua membutuhkan kesabaran, tapi yang satu kesabaran dalam
yang lebih panjang. Yang pertama Palu ya. Palu ini memberikan berat karena memang akses dari Sulawesi Barat juga terganggu, tidak bisa, banyak jalan putus, banyak pohon tumbang segala macam, sehingga memang nyaris putus dari Sulawesi Barat. Bandara tidak bisa difungsikan, maka kami itu bersama Bang Hamim yang saat itu sebagai kepala divisi operasi, ya, itu janjian ketemu di Gorontalo ya, karena penerbangan dari Solo itu kita ketemu di Gorontalo. Jadi pada hari H sekitar, dan itu nanti dari hari Sabtu, nanti hari Ahad sore itu baru bisa tembus, nyaris dua hari. Nyaris 2 hari sana, karena di kebun kopi juga memang susah, tidak ada semua yang membuat kita apa? Uang tidak ada gunanya. Tidak ada pasar, punya uang tidak ada pasar, mau ke bank tidak ada ATM, tidak mau beli apapun tidak ada, BBM tidak ada, semua tidak ada. Dan ini memaksa kita di mobil sudah ada BBM, sempat kita ke sana itu ban mobil itu pecah dua-dua, yang kiri satu deret, dan untuk nyari bannya itu ya tidak jauh sih, sekitar hampir 50 kilo. Harus ke sana, itu pun bukan ban ukurannya. Kita harus sudah ke sana, balik lagi, sehingga saya pakai ban ban open cup yang lebih besar, Max Miller itu. Jadi ban yang depan kecil, belakang besar. Sampai sana dan memang tidak ada apa-apa di situ. Jadi memang agak sangat sulit untuk dijangkau. Sampai di Palu terjadi penjarahan di mana-mana. Saya bilang ini cari bagaimana nih. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita bisa survive. Pada dekat pondok itu, tinggal ke got saya itu banyak ikan ternyata itu. Banyak ikan-ikan yang terdampar di sana. Itu yang pertama. Yang kedua di Halmahera Selatan. Ya, Halmahera Selatan ini Maluku ya. Jadi harus ke Ternate dulu. Ya, harus ke Ternate dulu. Padahal saya itu baru saja diklat Ternate selesai, pulang di rumah sehari, karena lebih dekat daripada menggeser yang dari Solo, dari mana. Bang Mur, berangkat lagi. Oh, bismillah, siap. Nah, saya langsung berangkat lagi. Nah, itu yang berat karena membutuhkan stamina ya. Dari Ternate kita ke Sovivi. Dari Sovivi masih jalan darat lagi sampai ke Saketa. Jalan darat kira-kira ya lumayan lama, sekitar 5-6 jam. Sampai di Saketa kita naik perahu lagi ke Dowora namanya. Jadi daerah-daerah yang itu tidak ada jalur darat, hanya bisa jalur laut. Dan itu pun ke sana waktu itu dengan teman-teman di SAR Hidayatullah di Ternate yang baru diklat, yang masih baru-baru seger ini. Posko kita di Dowora. Dowora itu daerah sebuah pulau yang komunitasnya orang Bajo dan tidak ada air tawar. Di sana tidak ada air tawar. Kita urusan apa? Wudhu apa semua, mandi pakai air laut. Nah, dan untuk dapat air tawar itu harus dengan perahu itu dimuati tong, itu menyeberang ke sebelah, ke pulau sebelah namanya Bosikili kalau tidak salah. Bosikili ya, di sana tuh baru ambil air, dinaikkan ke tong-tong yang ada di dalam perahu, nanti baru ke sana, itu baru ada air. Jadi memang betul-betul keterbatasan. Sudah dari situlah kita bisa menjangkau daerah-daerah yang desa Yamli, Yomen, Lebo Bahijra, kemudian ada beberapa desa yang satu jalur yang di situ sudah dekat dengan Sorong, dekat dengan, kalau di ujungnya pulau sudah dekat dengan Papua Barat, dan itu hanya akses laut. Ya, kita makan, ya sudah ikut sana makan sagu dari sagu lempeng. Sagu lempeng itu terbuat dari ubi yang dikeraskan kemudian dimakan. Ini kalau untuk makan jangan coba-coba langsung digigit. Itu bisa, giginya pun bisa, itu bisa untuk ganjal mobil. Jadi harus siapkan teh yang panas manis, dicelup, baru bisa digigit. Dan itu kami di sana sampai 1 minggu lah. Tidak ada sinyal, tidak ada apa. Jadi untuk laporan kita harus ke Bacan dulu, naik speed dulu ke Bacan. Itu
ya yang saya rasa memang membutuhkan kesabaran, membutuhkan stamina untuk untuk selalu kita. Jadi ya namanya sedih kan wajar, kita capek ya wajar, tapi capek iya tapi menyerah tidak. Capek iya, menyerah tapi tidak, menyerah tidak. Jadi itu yang kita alami di lapangan, dan insya Allah demikianlah Islam ini betul-betul bukan untuk diri kita lah, maksudnya supaya lebih fight dalam segala keterbatasan, tapi kita masih bisa survive ya. Dalam memberi satu pertolongan itu kita bisa powerful. Misalnya yang satu hanya mengcover slotnya, yang satu mengcover dapurnya, yang ini mengcover itu tentunya akan bangkit lebih cepat daripada kita hanya mengandalkan sumber daya yang ada di kita internal. Oke, baik. Terima kasih banyak pada Bang Murdianto sudah berbagi kisah kepada kita, pada pendengar majalah Syahid. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, juga untuk teman-teman SAR Hidayatullah yang saat ini akan menggelar acara Rapimnas ya, Rapat Pimpinan Nasional. Semoga ke depan SAR semakin jaya dan semakin bermanfaat untuk umat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.